Halo teman-teman semua, jadi sekarang aku lagi bersama salah satu narasumber nih. Boleh perkenalan dulu kakaknya? Halo, nama saya Tara dari jurusan PR. Halo, nama aku Dita, aku dari jurusan Digital Public Relation. Halo, nama saya Valentina, salam kenal. Saya Muhammad Realdi. Kalau menurut saya sih zero waste itu cara kita mengelola sampah supaya tidak terlalu banyak berakhir di TPA. Terus kita bisa lagi memilah dan kalau bisa sih daur ulang lagi sampah. Jadi kita lebih bisa peduli lagi terhadap lingkungan. Zero waste itu mengurangi pemakaian barang-barang yang dapat menimbulkan sampah. Kalau menurut aku pribadi, zero waste itu gerakan untuk kayak mengurangi sampah. Menurut aku itu tuh salah satu gaya hidup yang emang bagus dan harus dicontoh juga oleh teman-teman semua, karena dari zero waste ini tuh kita bisa mengurangi penggunaan sampah atau barang secara berulang gitu. Jadi kita nggak konsumsi suatu barang secara terus-menerus dan berulang gitu. Aku udah mulai nerapin dari hal kecil kayak bawa tumbler atau tempat minum untuk mengurangi pemakaian plastik. Dari aku pribadi sih kayaknya udah ya, kalau misalnya sepengamatan aku kayaknya udah. Dan beberapa hal yang aku lakukan adalah misalnya aku tuh ganti, misalnya aku tuh kan kuliah juga, jadi kalau misalnya di kampus tuh aku nggak pernah bawa botol minum, jadi aku tuh sering banget beli air mineral tapi tuh yang plastik. Nah sekarang aku tuh udah ubah dengan aku bawa tumbler gitu. Dan kalau misalnya aku ke toko serba buat beli barang, biasanya aku bawanya pakai tote bag, jadi itu kan mengurangi penggunaan plastik gitu. Aku udah mulai menerapkan sedikit-sedikit, kayak misalnya aku bawa tumbler ke kampus, terus juga aku jarang belanja fast fashion, jadi makanya pakaian yang masih ada ya aku pakai terus. Oke. Saya sih sudah mulai sebenarnya kurangin penggunaan plastik sekali pakai, bawa kantong belanja sendiri jika berbelanja dan menggunakan tumbler buat minumnya, nggak usah beli yang sekali pakai. Mungkin dari hal-hal kecil aja, kayak misalnya kita ngajak teman-teman kita untuk bawa tumbler, untuk biar ngegantiin kalau kita ngebeli bulan kita. Terus juga kayak misalnya kalau mau belanja kita sediain tas yang udah bukan tas plastik, kantong plastik, jadi kita nggak pakai kantong plastik dari ini. Oke. Menurut saya sih yang paling penting itu edukasi ya. Jadi kalau orang sudah teredukasi kan mereka lebih tahu juga. Lalu kalau bisa sih kayak apa ya, diadain lagi tempat sampah terpisah yang anorganik dan organik. Jadi bisa lebih sadar lah apa yang harus didaur ulang, apa yang bisa sekali pakai dibuang gitu. Mungkin bisa dilakukan dengan edukasi masyarakat atau membuat kampanye mengenai lingkungan. Itu aja sih. Menurut aku salah satu hal yang bisa berperan signifikan ke depannya mungkin dari segi media juga ya. Karena kan sekarang tuh media sosial khususnya, apalagi Gen Z kan, mereka tuh sangat-sangat FOMO. Menurut aku tuh kan anak-anak Gen Z tuh sangat-sangat FOMO. Jadi melalui media sosial, misalnya kita bikin campaign di TikTok, di Instagram, atau kita bikin sebuah komunitas yang si isi kontennya itu atau yang mencoba untuk disampaikannya adalah dengan cara mulai mengikuti gaya hidup zero waste gitu. Menurut aku salah satunya dari campaign media sosial juga sangat berpengaruh. Kedua, mungkin bisa ngadain event-event atau webinar atau seminar terkait dengan awareness tentang si zero waste ini gitu sih. Makasih banyak ya Kak buat jawabannya. Makasih banyak, Kak. Makasih, Kak. Makasih ya. Sama-sama. Terima kasih Mas untuk waktunya. Ya, sama-sama Mas. Semoga zero waste-nya nanti benar-benar terjadi ya. Amin.